Nah kalau kita sebagai misioneri, sebagai hamba Tuhan, mentalnya seperti itu, pekabaran Injil akan macet, saudara. Misi tidak akan berjalan. Karena sejarah gereja dan sejarah misi apapun selalu diawali dengan defisit, selalu diawali tanpa duit, tanpa uang. Just do it. Karena iman. Saudara baca sendiri sejarah-sejarah misioneri dan lembaga misi. Tanpa uang bisa jalan, bisa pergi. Karena apa? Mereka bukan hanya bermental kuli, misi-misi. Tetapi mereka punya visi. Apa itu visi? Visi adalah harapan yang diharapkan nyata terjadi. Yaitu dipenuhinya amanat agung Tuhan ini. Bahwa semua orang tanpa terkecuali diselamatkan. Dan misinya adalah mengusahakan berbagai cara tentunya yang halal. Memenangkan sebanyak mungkin orang. Inilah visi dan misi Kristiani yang disebut amanat agung. Amsal Soleman pasal 29 ayat 18 berkata begini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Saudara, terjemahan bahasa Inggrisnya kata wahyu di sini adalah vision. Sehingga terjemahan yang lebih tepat adalah bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berapa waktu yang lalu saya membaca surat kabar yang terjadi di Indonesia pada waktu pelantikan para menteri. Para wartawan kecewa. Pada waktu wartawan ini sedang mewawancari beberapa menteri yang akan dilantik. Bagaimana perasaan Bapak menjadi menteri? Ada yang mengatakan bangga, bersyukur, senang. Kemudian pertanyaan yang berikut, apa visi Bapak kalau jadi menteri nanti? Dan wartawan kecewa karena jawabnya apa? Anda terlalu cepat bertanya, saya dilantik aja belum. Baru nanti dilantik sudah tanya visi. Wartawan kecewa, mengapa? Ini terbalik Pak, mestinya Bapak itu harus punya visi dulu sehingga layak dilantik menjadi menteri. Bapak seharusnya harus sudah bisa menjawab. Nah jikalau itu yang terjadi, maka liarlah rakyat. Dan betul terjadi banyak kekacauan, kerusuhan, pembantaian, pembakaran, bencana alam sana sini yang tidak terselesaikan. Karena apa? Mulai dari pimpinan, tidak ada wahyu, tidak ada vision yang jelas. Maka dikatakan liarlah rakyat. Ya karena rakyat harus kerja sendiri-sendiri, ngerjakan apa saja begitu. Nah, biasanya misi disebut lintas budaya memang. Maka saya akan mulai lebih dahulu dengan menjelaskan ini berdasarkan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 ayat yang sudah terkenal. Tetapi seringkali kita salah tafsir. Dan gara-gara salah tafsir itu misi dan pengabaran Injil terhambat. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Coba perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini. Di sini dipakai kata dan. Tetapi berpuluh-puluh tahun kita seringkali menafsirkannya dengan koma. Saya sudah cek dalam bahasa Yunaninya, memang benar dipakai kata dan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan, tetapi selama berpuluh-puluh tahun kita menafsirkannya dengan koma. Apa bedanya saudara? Dan koma. Yerusalem, koma. Samaria, koma. Yudea, koma. Dan ujung-ujung bumi. Apa bedanya? Kalau dan itu bisa simultan.
Artinya orang mau terpanggil ke Samaria silahkan, ke Yudea silahkan, bahkan ke ujung bumi silahkan. Tetapi kalau koma itu artinya apa? Yerusalem dulu kita kerjakan, ya. Kemudian Yudea kita kerjakan. Barulah ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau yang kita salah tafsir itu benar-benar terjadi, mungkin sampai sekarang orang Indonesia belum menjadi Kristen. Karena apa? Sampai sekarang di Palestina aja masih bom-boman, masih perang. Orang di Eropa juga belum semuanya bertobat, saudara. Kalau harus menunggu Palestina dulu Kristen, Jerman, seluruh Eropa Kristen, baru ke Indonesia. Kapan sampai ke kampung, saudara? Nah, menyadari hal ini, maka kita harus minta ampun, harus bertobat. Kita harus membayar hutang. Kalau saya boleh pakai istilah Paulus dalam Roma 1 ayat 14. Aku berhutang kepada orang Yunani, non-Yunani, Yahudi, non-Yahudi, kepada orang terpelajar maupun orang yang sederhana. Kita harus membayar utang. Kita ini utang kepada orang-orang misioneri barat. Kita hutang kepada orang-orang Yahudi. Karena bangsanya sendiri belum sungguh semuanya diselamatkan. Tetapi mereka ingin menyelamatkan kita, saudara. Betapa egoisnya dan selfishnya kita. Jikalau kita menunggu dan kita membiarkan orang lain yang katanya kita kasihi menuju kepada kebinasaan. Selanjutnya saya ingin sampaikan lintas budaya dalam arti ke desa dan ke pedalaman terlebih dahulu. Sebelum kita sampai ke kota-kota besar ke luar negeri. Dalam konteks Indonesia, mengapa kita perlu menginjil di desa dan pedalaman? Indonesia terdiri dari 13.500 pulau. Ada 350 suku. Dan masih ada 120 suku yang disebut hidden people yang belum terjangkau. Dan 200 juta mayoritas penduduk Indonesia ini non-Kristen. Bahkan jangan kaget, saudara tahu suku apa di seluruh dunia terbesar yang belum menerima Injil? Saya kaget. Menurut data statistik justru suku Sunda. Suku Sunda adalah suku terbesar di seluruh dunia yang belum mendengar Injil. Tapi mungkin ada di antara saudara yang sekarang pun baru mendengar. 70% dari 200 juta penduduk Indonesia ini tinggalnya di pedesaan. Betapa ruginya kita jikalau kita mengesampingkan penduduk desa. Saat ini tentu lebih banyak daripada waktu PowerPoint ini saya tulis. Ada 67.514 desa dan 22.917 desa yang dikatakan tertinggal. Dan itu berarti 27 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, di bawah garis kemiskinan sekarang itu ukurannya seperti apa, saudara? Ya, enggak punya televisi, enggak punya telepon, rumah kontrak dan sebagainya. Dan rata-rata penghasilan 1 bulan di bawah Rp150.000. Alasan yang lain mengapa kita perlu ke desa dan ke pedalaman, saudara. 70% tamatan S1 para sarjana itu ada di kota, ini sebaliknya. Padahal 70% penduduk ada di desa. Bukankah ini terbalik? 135 juta ada di desa. Tetapi 70% sarjana termasuk sarjana teologia, master teologia, doktor teologia ada di mana? Di kota-kota besar.